kembali lagi di Ahaspik, podcast dari Advokasi and Health Study, Himpunan Mahasiswa Program Studi Kedokteran FKKMK UGM. Kembali lagi nih sama aku Zikri dari Kedokteran Reguler 2021. Nah, di sini aku mau melanjutkan soal episode kemarin yang sudah membahas leukemia sampai ke metode treatment. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas mulai dari tingkat kesembuhan sampai ke apa saja yang perlu ditekankan nih buat keluarga dengan anak penderita leukemia. Mungkin kita lanjutkan aja ke pertanyaan pertama ya dok. Nah kan dari berbagai metode terapi yang sudah disebutkan tadi nih dok, untuk tingkat kesembuhannya sendiri nih, seberapa tinggi sih kemungkinan untuk sembuh total dari leukemia ini dokter? Sembuh itu ada beberapa fase ya. Fase pertama itu fase induksi namanya. Kita memberantas penyakit leukemia itu hilang leukeminya dalam darah, dalam tubuh manusia. Itu kita membutuhkan waktu, kalau di ALL atau lymphoid leukemia itu membutuhkan waktu 6 minggu. Kita bersihkan semuanya sampai sudah 6. Jadi urutannya begini, pada awal kita lakukan kita ambil sumsum tulang. Kita lihat blastnya atau sel darah putih yang muda itu berapa persen. Kemudian ada evaluasinya pada akhir minggu ke-6. Dia dikatakan sembuh kalau di blastnya di dalam sel darah di dalam sumsum tulang itu kurang dari 5% itu dikatakan sembuh. Nah, PR kita sesudah sembuh ini adalah menjaga dengan diberikannya fase konsolidasi dan maintenance. Beratnya menjaga itu supaya sel-sel yang sudah kita nyatakan sembuh itu yang dalam jangka waktu 6 minggu tadi itu tidak muncul lagi. Maka diperlukan treatment yang lebih panjang, yaitu sampai minggu ke-110 untuk standard days dan minggu ke-118 untuk risiko tinggi atau high risk. Dikatakan dia bebas dari leukemia kalau 5 tahun sesudah dia mendapatkan treatment terakhir, itu dia tidak terjadi kekambuhan. Itu untuk ALL. Sedangkan untuk AML, myeloid leukemia itu lebih pendek lagi. Nah, angka kesembuhannya kita boleh sedikit benchmark ya dengan negara-negara yang maju. Kalau yang maju di tetangga kita adalah Singapura yang kita jadikan benchmark, atau kalau misalnya kita ngomong di daerah United States atau di Eropa, itu mereka kesembuhannya sudah 90 sekian persen. Bahkan di Amerika, di satu center di Amerika yang saya pernah berkunjung ke sana, dia kesembuhannya sudah 96-97%. Hampir pasti sembuh. Kalau di kita total kesembuhannya ya kira-kira 60-70%. Jadi enggak begitu buruk-buruk amat lah. Tetapi kalau kita lihat kesembuhan pada fase induksi ya kita sudah tinggi ya 80-90%. Atau bahkan lebih 95%. Saya mesti lihat datanya dulu itu. Wah, berarti untuk tingkat kesembuhan ini cukup tinggi ya dok, karena kalau di Indonesia sendiri seperti yang dokter katakan tadi dari 60-70 ke atas, bahkan di Amerika sendiri sampai 90% ke atas ya dok. Nah, lalu kan buat pengobatan sendiri kan pasti perlu biaya nih dok. Untuk treatment leukemia ini memerlukan biaya berapa sih dok buat dari sekali terapi atau mungkin sampai sembuhnya? Kira-kira berapa sih dok? Kalau berapanya itu pernah kita dulu menghitung ya. Ada satu guru saya, Profesor Firman dari Belanda, bersama dengan Profesor Gunther Hense dari Jerman dan Profesor James Nachman dari Amerika, itu membuat suatu terobosan karena dulu waktu itu kita krisis ekonomi tahun 98, sehingga kita bikin
protokol yang ekonomis. Nah, dengan protokol yang ekonomis itu kalau tanpa komplikasi apapun, komplikasi kan bisa macam-macam nih. Bisa ada infeksi, bisa ada kekurangan eritrosit, kekurangan trombosit. Itu ya kira-kira 2 buah sepeda motor baru lah habisnya. Saya nggak menyebut angkanya, tetapi ya mungkin di antara 30-40 juta. Itu kalau tanpa tanpa komplikasi, dan itu untuk obatnya saja. Belum nanti mondoknya, belum nanti biaya orang tuanya warawiri ke sini, belum biaya nanti orang tuanya makan orang tuanya. Satu lagi yang harus dihitung, belum biaya dia kehilangan pendapatan akibat dia harus menunggui anaknya. Itu akan sangat banyak. Gitu. Begitu ya dok. Berarti kan kalau misalnya dari biaya-biaya tadi yang saya sebutkan nih, dari biaya obatnya aja kan udah sekitar 30-40 ke atas ya dok. Belum dihitung yang tadi kan dari biaya inap dan lain-lain. Bahkan sampai ke biaya kehilangan pendapatannya itu kan. Nah, buat orang-orang yang misal terkena leukemia nih dok, buat ada pasien yang mengidap leukemia namun tidak memiliki biaya untuk melakukan treatment, apakah ada semacam sistem atau bantuan yang dapat membantu pengobatan mereka dokter? Sistem yang kalau jawaban singkatnya adalah BPJS. Itu jawaban singkatnya. Tetapi ada beberapa sistem yang dulu sebelum kita mengenal BPJS, ada namanya Jamkesmas, ada namanya Sostek, ada mana. Intinya bahwa itu adalah insurance atau asuransi. Itu. Ada satu sistem asuransi yang sangat klasik yang ada di dalam masyarakat kita yang mungkin perlu dieksplorasi oleh ahli-ahli ekonomi kesehatan, yaitu ketika ada seorang dari satu desa dia mondok, kemudian kita berbondong-bondong menengok atau paling enggak urunan untuk iuran untuk membantu ini, sebenarnya itu adalah satu bentuk asuransi yang sangat awal ya. Nah, itu kalau diorganisir akhirnya akan jadi seperti BPJS ini. Nah, dengan BPJS pasien-pasien leukemia kita di 90-95% di cover untuk biaya pengobatan dan pemondokannya. Memang ada beberapa obat yang kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang stoknya habis, kadang-kadang mesti harus beli sendiri. Nah, itu yang menjadikan mereka harus from their own pocket gitu. Dia harus keluar biaya sendiri. Tetapi itu yang tidak dihitung adalah biaya warawirinya dari rumah ke rumah sakit atau biaya hidup sehari-hari ketika dia menungguin anaknya. Baik dok. Nah, jadi bicara soal pengobatan leukemia nih dok. Sebenarnya saya juga pernah baca nih kalau dokter Edi ini telah berhasil menemukan immunofenotyping yang akurasi diagnosisnya mencapai 95%. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih dok terkait immunofenotyping ini sebagai metode pengobatan leukemia ya dokter. Itu bukan, saya koreksi ya, bukan metode pengobatan tetapi adalah diagnostik ya. Itu diagnostik. Sebenarnya saya tidak menemukan, saya hanya menjalankan aja. Saya mencoba memberi advokasi kepada pemerintah, dalam hari ini adalah Kementerian Kesehatan, bahwa sebenarnya kita itu kalau untuk urusan diagnostik itu pada waktu awal sebelum kita laksanakan immunofenotyping itu mungkin baru 1/4 dari diagnostik standar yang disarankan oleh si WHO. Jadi WHO itu sekarang kalau misalnya kita lihat diagnosis leukemia di WHO itu hanya mengenal, misalnya kalau kita contoh di leukemia limfoblastik ya atau ALL, itu adalah B cell ALL dengan
transformasi atau dengan dilesi atau dengan apa pada kromosom 17 rantai sekian-sekian gitu. Nah, kita belum sampai ke situ. Bahwa munculnya B-cell ALL itu adalah dengan perangkat phenotyping, immunophenotyping. Bahwa munculnya diagnosis dengan dilesi atau translokasi kromosom sekian-sekian itu dengan pemeriksaan genetik. Nah, kita belum bisa melakukan dalam taraf penelitian. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu menjadikan saya jadikan topik utama S3 saya, dan disupport sepenuhnya dari sebuah lembaga di Belanda, sehingga itu saya menghasilkan bahwa sebenarnya kira-kira hampir 10% itu kita misdiagnosis. Jadi kalau ada 100 anak dengan leukemia, itu ada 10 yang mestinya AML, mieloid, tetapi dia ditreat sebagai ALL atau limfoid. Demikian pula sebaiknya. 10-nya itu adalah AML, mestinya ditreat sebagai ALL, tetapi ditreat sebagai AML. Tapi 10 orang itu nyawa ya. Bukan masalah hanya 10%, enggak, tapi itu adalah nyawa. 1 orang pun sebenarnya kita tidak boleh misdiagnosis. Nah, akurasi dari diagnostik ini menyebabkan keputusan kita untuk mengobati itu dengan secara benar. Jadi kalau ALL diobati dengan protokol AML kan nggak benar dan nggak sembuh. Dan akibatnya sudah tahu sendiri. Belum lagi nanti itu baru belum lagi kalau kita berhitung bahwa sebenarnya ini kerugian juga secara ekonomi gitu. Jadi penemuan immunophenotyping ini memang akurasi dosisnya tinggi kan dok, mencapai 95% tadi. Nah, berarti itu bisa membantu ini ya yang tadi misdiagnosa tadi, yang antara bisa didiagnosis antara ALL jadi AML atau sebaliknya gitu. Ya. Jadi itulah sebenarnya latar belakang kenapa mungkin WHO sendiri juga mensyaratkan bahwa immunophenotyping ini menjadi suatu perangkat diagnostik yang utama, yang mungkin minimal ya. Kalau dulu kita hanya berdasarkan morfologi, jadi gini, morfologi itu kita kan hanya melihat dengan mikroskop biasa. Ya, ini ALL, ini AML, tetapi diingat bahwa ada juga AML yang mirip ALL, tapi itu sebenarnya ALL, tapi kita baca sebagai AML. Itu yang kita temui, sehingga dalam hal ini kita kebingungan, kita akan menentukan apakah itu ALL atau AML, atau sebenarnya di dalam tubuh seorang manusia itu ada 2 populasi itu. Nah, kalau ada 2 populasi itu, mana yang akan lebih dominan, mana yang akan ditreatment lebih dahulu, atau mana yang akan menjadi prioritas kita untuk mentreatment itu. PR kita masih banyak. Oke, baik. Berarti immunophenotyping ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting berarti ya dok. Nah, sangat penting ya, dan itu mestinya harus diikuti dengan penerapan-penerapan yang lain yang sesuai dengan standar WHO. Jadi penelitian sitogenetik itu harus kita lakukan juga, karena itu akan menentukan sebenarnya stratanya sampai di mana. Seperti begini, pada AML itu ada 2 kelainan genetik yang utama, yang utama, yaitu adanya mutasi NPM1 namanya, dan dengan adanya FLT3-ITD, internal tandem duplication. Jadi kalau ada NPM1 positif dengan
FLT3 ITD negatif itu adalah prognosisnya baik. Tetapi kalau diketemukan dengan FLT3 ITD yang positif juga, maka dia prognosis buruk. Nah, tinggal kita mau memberikan terapi ekstensif atau kita pilih yang terapi yang lain. Itu. Oke, baik. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih, Dok. Sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan dan ditekankan pada keluarga dengan anak penderita leukemia? Misal langkah pertama apa nih yang dilakukan kalau misalnya anaknya udah muncul gejala? Terus bagaimana juga keluarga bisa mensupport anak dengan penderita leukemia ini, Dok? Banyak hal yang harus dilakukan pada keluarga-keluarga yang menderita leukemia. Pada awalnya sih memang pasti bingung ya, pasti seperti juga pada awal-awal kita menyampaikan bad news kepada orang tuanya bahwa anak ibu menderita kanker darah. Pertanyaan berikutnya kan apakah bisa disembuhkan? Seberapa lama dan lain sebagainya seperti yang sudah ditanyakan Zikri tadi. Satu yang harus kita lakukan adalah kita percayakan kepada yang wajib dipercaya. Dalam hari ini adalah institusi kesehatan. Banyak juga orang tua yang mencoba mengalihkan treatment ini kepada pengobatan alternatif. Bukan kita nggak boleh, boleh, tetapi asal dia masih melakukan pengobatan utama, dalam hal ini adalah kemoterapi dengan obat-obatan. Nah, kalau hal itu dilakukan, maka yang harus dipegang prinsipnya itu adalah ketekunan atau compliance, ketaatan dalam berobat. Bahwa dalam leukemia itu ada pengobatan di mana nanti kita berikan protokol pengobatan, orang tua juga akan mendapatkan protokol itu. Jadi misalnya pada minggu pertama, hari pertama kamu dapat apa? Suntik punggung, kemudian ada suntik IV. Kemudian obat yang diminum ini sampai hari ke-7. Oke, hari ke-7 nanti gimana? Berkunjung lagi, kemudian ke rumah sakit akan dilakukan pengobatan suntik punggung lagi, kemudian akan dilakukan pengobatan lewat intravena misalnya. Nah, ada serangkaian pengobatan yang memang dia harus obat-obatan itu harus dimasukkan tepat waktu. Harus diminum tiap hari, harus diminum setiap sekian jam. Itu semuanya itu untuk menjaga supaya pengobatan ini berhasil dengan baik. Nah, untuk itu diperlukan namanya compliance tadi, kepatuhan terhadap protokol itu sendiri, bukan kepatuhan kepada kita, tapi kepada protokol itu sendiri. Nah, karena pasien-pasien leukemia ini yang sedang mendapatkan kemoterapi ini status imunitas atau kekebalannya rendah, maka dia harus disingkirkan dari kerumunan, apalagi kerumunan orang yang sakit. Jangan dia didekatkan dengan orang-orang yang sedang batuk, pilek, demam dan lain sebagainya. Nanti kalau dia sudah stabil, boleh dia baru bersosialisasi lagi. Begitu kira-kira yang perlu dicanangkan. Ada lagi, apakah dia boleh makan ini, boleh. Semua prinsip makanan boleh kecuali yang tidak boleh. Ya, ada yang bilang bahwa nggak boleh makanan instan, nggak boleh makan. Ya, kita dalam rangka menjaga bahwa ada dugaan bahwa makanan-makanan instan menyebabkan suatu keanehan, kelainan atau suatu penyakit tertentu, itu baru dugaan. Belum menjadi suatu hal yang pasti. Sehingga kita menyarankan lebih baik ya sudahlah makan makanan yang dimasak secara alami, yang segar dan lain sebagainya, yang natural gitu. Itu kira-kira. Apalagi ya?
Nah, jadi intinya kurang lebih kalau misalnya udah ada nih, udah terdeteksi gejala, langsung aja ke institusi pengobatan. Terus yang penting itu ada kepatuhan terhadap alur pengobatan tadi ya dok, kalau Ya. kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih. Gak terasa banget ya sudah beberapa menit berbincang dengan Dokter Edi. Tadi ternyata bisa membuka sudut pandang baru kita tentang leukemia dan apa aja sih yang harus kita perhatikan seperti gejala dan pengobatan dan lain-lainnya. Nah, harapannya podcast ini bisa meningkatkan awareness tentang leukemia yang mungkin saja terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari dan juga bisa membantu keluarga-keluarga dengan anak yang terjangkit leukemia. Nah, akhirnya terima kasih Dokter Edi sudah bersedia hadir untuk sharing-sharing dan menjadi narasumber dalam podcast Ahaspik kali ini. Semoga Dokter Edi sehat selalu sehingga terus bisa menginspirasi kita semua. Amin. Nah, untuk menutup podcast pada hari ini, saya ada satu pantun nih. Jalan-jalan ke Tarakan, sampai lupa jalan pulang ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Ahaspik selanjutnya.